Selamat pagi Sobat TRJA. Ya, kembali lagi dengan Rahmat. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa video di channel Transkon Jaya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips penggunaan kopling agar pemakaiannya itu lebih terjaga dan awet. Kita tahu bahwa kopling ini adalah bagian terpenting dari suatu kendaraan, yang mana kopling ini dengan mudah dapat dipindahkan atau merubah dari kerja mekanis, hidrolis, dan kembali lagi ke mekanis. Artinya apa? Mulai dari penginjakan pedal sampai terjadi perubahan adanya minyak hidrolik dan menekan ke mekanisme sistem kopling, maka sedapat mungkin dengan mudah ya memindahkan secara torsi momen dari tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri. Oke, kopling secara fungsinya memiliki pemindahan tenaga, yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin melalui flywheel yang akan diteruskan ke transmisi melalui input subnya, sehingga kopling itu dapat dengan mudah memindahkan tenaga dengan torsi yang besar sesuai dengan spesifikasinya. Di bagian-bagian kopling itu terdiri dari mulai dari pedal kopling, kemudian ada hidrolik kopling, kemudian ada relay silinder, kemudian di dalamnya ada mekanisme katif seperti relay spoke, kemudian ada relay bearing, kemudian ada diafragma spring, bagian dari copper clamp, kemudian ada pressure plate yang memberikan nilai tekanan kepada kapas kopling agar terjadi hubungan yang signifikan ke flywheelnya melalui dari tekanan dari pressure plate itu sendiri. Untuk hidrolik master clutch ini, yaitu dia menggunakan minyak rem dengan DO 3. Jadi secara pemakaian dan durasi perlu adanya maintenance, yaitu harus dilakukan pergantian atau pengurasan minyak rem setiap 20.000 km. Dan ini penting bagi untuk menjaga kualitas minyak rem secara hidrolik agar menghasilkan mentransfer tenaga menuju ke mekanisme kopling agar memudahkan perpindahan. Oke, selamat pagi Pak Rahmat. Pagi Mas Yusril. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Rahmat mengenai tentang cara awet nih buat kita memakai kopling dalam berkendara gitu. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu sama Pak Rahmat, sekalian tanya-tanya tentang mengenai kopling. Baik Pak Rahmat, kita keliling-keliling di Transkon ya guys ya. Saya mau tanya-tanya nih Pak Rahmat, hal apa aja sih Pak yang harus kita perhatikan supaya kopling itu awet Pak? Kopling awet ya, yang jelas dari pengoperasian dulu. Kapan kita penggunaannya, penggunaan yang kita lakukan ini apakah tepat atau tidak, itu. Oke. Terus pada saat kita awal jalan misalnya gigi 1, nah itu kita bisa menyesuaikan RPM dan pengangkatan pedal. Pengangkatan pedal. Artinya penginjakan gas itu kan mempengaruhi RPM. Benar. Sehingga waktu kita ingin melepas kopling, terutama untuk mobil bensin, biasanya kan itu harus seimbang tuh. Benar. Nah, jangan sampai RPM itu terlalu tinggi. Itu salah satu bagian kampas kopling akan lebih cepat aus. Ya. Karena apa? Kampas kopling kita kampas kopling standar, bukan untuk balapan. Kalau balapan pasti kampas koplingnya beda. Benar Pak. Ya, tahu sendiri kan. Jadi dari awal pembukaan pedal kopling waktu kita menggunakan gigi 1 itu harus seimbang, jangan terlalu tinggi juga RPM-nya. Khususnya Pak, biasa pemula yang baru bisa belajar mobil itu ekstra itu jadinya. Aslinya ekstra itu kampas kopling lebih cepat aus. Karena lebih sering dipakai juga ya Pak ya? Iya. Kemudian biasanya ada nilai keraguan-raguan pada saat jalan. Benar. Hambatan ada, maksudnya hambatan ada itu banyaknya mobil di depan. Sehingga ada nilai-nilai keraguan. Benar. Nah itu juga akan menyebabkan kampas kopling lebih cepat aus. Karena kan orang mikirnya yang penting kita mobil nih nggak mati nih Pak. Jadi orang pakai kopling seenaknya, kadang diteken terus tahu-taunya kapas bahasa istilahnya adalah kebanyakan pemula itu pakai setengah kopling. Oke Pak. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sedapat mungkin dihindari. Karena itu ada efek keausan yang akan
dirasakan ya, khususnya kampas kopling. Nah, di bagian-bagian kampas itu ada bagian permukaan yang bersinggungan langsung, itu namanya patching. Patching itu bagian kampas yang bertemu langsung dengan flywheel dan pressure plate, sehingga beban daripada hubungan antara mesin dengan ke transmisinya itu adanya di patching tersebut. Akibat dari tekanan pressure plate dan flywheel. Tuh. Kemudian pada saat kita berjalan nantinya, ya itu juga kita harus menerapkan. Jangan sampai pedal kopling itu diinjak secara lama, apalagi dalam durasi yang panjang. Nah, karena kendaraan sekarang kebanyakan ada khusus untuk pedal areanya, jadi untuk kaki istirahatnya. Iya. Di jalan tol masih aja di kakinya di pedal, itu nggak benar. Nggak benar ya Pak ya. Emang padahal kosong aja sebenarnya kan Pak. Iya. Kita cukup main gas aja. Iya, jadi tempatkanlah kaki dengan aturan yang benar. Pak Rahmat, kan tadi kan karena emang pemula ya Pak ya, biasanya pakainya itu kopling yang terlalu banyak dipakai. Betul. Tapi Pak, kalau semama kan kopling juga sering dipakai ketika tanjakan itu Pak. Lah, tipsnya supaya kita awet kopling ketika kita menghadapi tanjakan itu bagaimana Pak? Nah, kalau tanjakan itu kosong, ya sesuaikan dengan tingkat kecepatan. Artinya jalan yang sebelumnya datar kemudian menerima tanjakan, sesuaikan dengan rasionya. Jadi kita bisa prediksi nih, kira-kira dengan gigi 3 ini dengan pantauan yang ada mampu nggak melewati tanjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu tidak mampu, ya dari awal ya udah slow aja. Iya. Artinya jangan terburu-buru. Ya, karena apa? Begitu kita melakukan yang tidak terukur dalam penggunaan persneling, anggapnya kita langsung nih gigi 4 mantau, tahu-tahu di tengah tanjakan mengalami low power nih. Iya. Atau kehabisan napas. Betul. Sehingga kita harus tengah kopling atau segala macam, efeknya bisa mesinnya jadi mati karena kita panik. Benar. Yang kedua, kayak tingkat keselamatan. Mobil bisa termundur. Benar itu Pak. Nah, terus bagaimana nantinya yang harus kita hadapi? Ya dari awal ya udah perhitungan itu kita harus amati. Rasio transmisi kita cocok enggak? Artinya rasio itu sesuaikan dengan kemampuan daripada kendaraan terhadap performa mesinnya, transmisinya, gardannya terhadap tanjakan yang kita hadapi. Kalau memang ada nilai keraguan-raguan, ya udah dari bawah gigi 1 aja nggak apa-apa. Jadi udah sebelum kita menanjak udah disiapkan nih Pak ya. Kita udah masuk gigi 1 untuk menghadapi tanjakan. Nah, kira-kira sudah jalan di tengah jalan tuh gigi 1 masih bisa nambah nggak? Karena RPM lebih tinggi di zonanya RPM torsi, itu akan menyebabkan tenaga juga berkurang. Oke, Pak. Artinya apa? Begitu RPM-nya bisa lebih, ya gunakan gigi 2. Jadi ada tingkat kecepatan karena dianggap bahwa mobil ini mampu nih. Iya. Nah, jadi itu perhitungan secara teknik dalam hal mengatur tingkat kecepatan yang ditentukan. Oke. Tuh. Kemudian ditanjakan, kemudian yang sering kita lihat macet nih. Ya, sudah tanjakan macet lagi. Ya kan, istilahnya jalan merayap, yaitu sebaiknya kalau memang perlu berhenti aja ya Pak ya, daripada setengah kopling. Benar, jadi pakai ya udah di handrem gitu aja, lebih aman dan nggak bikin kopling jadi gampang habis. Nah, hal-hal ini yang harus kita jaga adalah kampas kopling itu punya kemampuan. Artinya kemampuannya apa? Dia tidak mesti di posisi menanjak dengan padatnya kendaraan yang ada di depannya. Perlakuan yang setengah kopling itu akan menyebabkan panas yang berlebihan. Oke Pak. Ya. Kemudian efeknya apa yang bisa dirasakan? Timbul bau kampas kopling gosong. Iya Pak. Nah, itu sudah ada gejala slip. Oke. Nah, kemudian secara kampas dengan ketebalannya akan mengalami keausan. Ya, jalannya panjang, merayap setengah kopling, itu akan menyebabkan sangat-sangat kerja ekstra dari kampas koplingnya, terutama di bagian patching tadi. Iya.
Itu bagian yang bersinggungan langsung dengan flywheel dan pressure plate. Ya, jadi saya harapkan jangan menggunakan setengah kopling. Kalau memang perlu berhenti aja. Ya. Kopling kita jadi awet nih. Itu benar sih Pak. Kadang ya itulah. Kadang orang-orang emang nggak tahu cara untuk, orang mikir yang penting kita cepat, kita bisa naik tanpa memikirkan dampaknya kepada kendaraan itu gimana nih. Ini tadi tips dari Pak Rahmat penting juga. Berarti kita sebagai pengendara emang harus tahu kondisi dari mobil kita ya Pak ya. Yang pertama ya Pak ya, jangan mengambil resiko yang membuat mobil itu nanti menjadi lebih parah. Iya. Niatnya bisa nanjak malah mobilnya lebih parah. Oke. Itu Pak. Oke Pak, terus ini Pak, kalau untuk kondisi kita lagi di lampu merah nih Pak, kadang orang kan mikir, lampu merah bentar lagi hijau aja kok. Mereka secara nggak langsung megang kopling, diinjek kopling masih masuk satu, lebih lama. Nah, itu Pak. Dan juga mungkin dalam kondisi macet sih Pak. Kondisi macet itu sering betul kita mainnya ya udah setengah kopling kayak gitu. Itu gimana Pak solusinya biar kita awet nih pakai koplingnya? Ya, kurang lebih kita penerapan ke mekanisme dulu nih. Artinya mekanisme dengan diinjaknya pedal kopling dengan durasi yang lama, khususnya di lampu merah. Anggap aja di lampu merah itu butuh waktu sekitar 30 detik. Nah 30 detik itu kalau kita pikir itu lama itu. Artinya apa? Secara mekanis sistem hidrolik yang ada di mekanisme kopling itu akan mengalami penekanan. Ya mungkin kalau kondisinya sehat atau baru mungkin masih awet. Tapi kalau kondisinya mungkin sudah mulai ada nilai keausan pada sil-silnya, kemudian ada nilai pada silindernya, ya keausan lah. Nah hal itu akan menyebabkan hidrolik kopling itu mungkin akan bisa merembes. Nah sedikit-sedikit tahu-tahu nanti kok koplingnya ini jadi lambat balik nih. Bener. Kadang disungkit. Nah ini efek daripada terlalu lamanya menginjak koplingnya. Beda kalau sistem hidroliknya sehat. Itu dari sistem hidroliknya. Terus bagaimana dengan mekanismenya yang ditekan terus? Kerja daripada release bearing. Karena ditekan, ya si forknya mendorong release bearingnya menekan diafragma. Maka ibaratnya release bearing akan kerjanya ekstra. Yang harusnya kan release bearing itu kerjanya sesekali. Iya, benar. Pada saat dibutuhkan, pada saat perpindahan gigi. Nah, ini diinjak nih lampu merah dalam 30 detik. Itu juga menyebabkan ekstra kerja di bearingnya. Yang harusnya bearing itu mungkin bisa sampai 3 atau 5 tahun baru ganti. Ini karena sering karakter orangnya sering menahan pedal. Release bearing lebih cepat stabil. Memang secara harga mungkin agak kurang. Mungkin sekitar 250 atau 500 ribu. Ya kan? Tapi dengan perlakuan yang benar, mungkin umur release bearing juga lebih panjang lagi kan Pak. Benar. Itu. Jadi secara kerja ekstranya ya berat pada release bearing. Terus kalau di posisi yang macet ya sama. Macet gitu kan. Itu gimana itu Pak? Ditahan pedal koplingnya dengan durasi yang biasanya lama. Benar. Ya sama. Jadi secara hidrolik akan ada efek. Ya, jadi ingat umur kendaraan kalian, usia kendaraan kalian, kemudian secara hidrolik ini sil-silnya kira-kira masih bagus atau tidak. Jadi bisa diperkirakan nih, kendaraan saya ini 3 tahun, 5 tahun. Kalau saya perlakukan pedal kopling injak terus dalam durasi yang lama, ya kan, apa yang dirasakan? Benar. Mekanismenya gimana nih? Itu perlu rekan-rekan TRJA pahami nih, bahwa ya ada efek kerugian yang diterima oleh sistem hidrolik dan sistem mekanisme pada kapas kopling. Sil-sil jadi cepat aus, bisa menimbulkan rembes, silindernya menimbulkan rembes, kemudian dari mekanismenya release bearing, ya kan, jadi Pak. Ekstra kerjanya kemungkinan kalau sudah mengalami kerusakan akan merusak daripada diafragma springnya semakin aus terkikis. Itu. Jadi hindari penginjakan pedal kopling yang terlalu lama. Di misalnya kayak di lampu merah dan masuk juga di jalan macet, yang istilahnya lama berhentinya diinjak kopling itu jangan. Iya Pak. Ini termasuk ilmu sebenarnya orang banyak yang nggak paham ya Pak ya. Padahal sesimpel itu kita harus
sebenarnya daripada kita capek-capek pegang kopling, malah seharusnya ya udah lebih baik kita berhenti kan Pak. Berhenti, Gitu aja. dinetralkan. Dinetralkan, Iya. di handrem atau Iya. pakai rem sebentar. Itu Betul. lebih kita menghemat pemakaian kopling. Iya, kendaraan jadi secara pemakaiannya awet. Awet bener, daripada kita ya meskipun harga nggak seberapa ya Pak ya, tapi kalau kita sering ganti terus kan kerasa juga itu harganya. Betul. Nah, karakter yang tadi disinggung masalah personal, artinya yang pembawa, Benar. yang sering ugal-ugalan, sering kebut-kebutan, artinya melepas kopling dengan RPM yang tinggi, itu juga ya tidak tepat, Iya Pak. ya. Jadi sesuaikan kecepatan kendaraan dengan tingkat daripada persneling yang Persneling digunakan. yang digunakan. Kapan gigi 1 sampai kecepatan berapa, gigi 2 sampai kecepatan berapa, gigi 3, kemudian pada saat menanjak baiknya seperti apa. Benar. Itu pengaruh juga ke mekanisme kopling dan mekanisme hidroliknya. Sehingga secara pemakaiannya lebih awet. Ya, kemudian untuk karakter-karakter yang sering, yang tadi saya bilang menggunakan RPM yang terlalu tinggi, itu juga tidak tepat. Jadi RPM itu sudah ditentukan berapa kecepatan berapa, ya kan? RPM-nya di zona mana. Jadi di meter cluster itu ada namanya tacho yang mengukur zona di mana torsi RPM itu didapat. Misalnya ada tulisan misalnya di brosur masing-masing kendaraan atau masing-masing merek itu tertulis torsi dicapai pada misalnya 30 kg meter pada RPM misalnya 1200 sampai 2500. Ya udah di zona itu aja. Iya. Jadi lebih dari itu kayaknya cuma pemborosan dan pun tenaga juga Benar. kurang. Tenaga udah kurang, Iya. bensin Boros. juga boros, benar Pak. Jadi itu udah zonanya yang ditetapkan oleh ATPM sebagai pencipta daripada produk kendaraan tersebut. Oke kalau begitu. Kayaknya Pak. itu aja. Terima kasih banyak Pak Rahmat, tadi semoga bermanfaat buat para pendengar TRJA Tips nih. TRJA. Kadang pentingnya kita untuk mengetahui kendaraan kita, pentingnya kita untuk mengetahui penggunaan kopling secara benar, itu sangat ini apa ya? Sebenarnya hal Simple. yang yang simple malah kadang orang mikirin Dibuat-buat gini jadi aja, kasar, ya. dibuat jadi kasar kayak gimana. Jadi umur dari penggunaan kopling sendiri nggak bakal awet gitu. Iya, yang harusnya mungkin bisa 3-5 tahun Benar. penggunaan dengan pemakaian normal, kelayakannya pemakaian itu mempengaruhi. benar. Iya, jadi karakter dari pengemudi terhadap berjalannya kendaraan sesuai dengan tingkat kecepatan, medan yang dilalui, tanjakan atau turunan, itu kita bisa menyesuaikan. Benar Pak. Ya, jadi pemakaian kampas kopling ya secara harga tahu sendiri kampas kopling benar. ongkosnya sudah berapa. Itu ongkosnya lumayan juga itu Pak. Disklatnya, tahu-tahu ada nilai keretakan karena ugal-ugalan Benar, dari benar, pressure benar. plate-nya, masa harus ganti. Benar. Nah, yang saya tahu itu juga masing-masing dari 1 juta kayak kampas sama Lumayan juga. koper plat-nya. Benar. Belum nanti release bearing. Iya benar. Kalaupun nanti ugal-ugalan terlalu ini kerja dari pilot bearing juga ekstra, jadi pilot bearingnya kena. Lebih parah lagi yang sering dibuat kebut-kebutan. Ya, Flywheel, permukaan flywheel Iya. yang bersinggungan langsung dengan patching kampas koplingnya mengalami keretakan, ganti flywheel. Jadi teman-teman TRJA atau sahabat-sahabat TRJA gunakan pedal kopling atau pemakaian kopling sesuai dengan tingkat kecepatannya, medan dan kondisi jalan. Baik ya, jadi kesimpulannya penggunaan kopling yang benar itu jadi manfaatnya banyak sekali buat rekan-rekan saya pengguna daripada setiap kendaraan roda 4 ya. Kemudian harapannya ya dengan video yang kami berikan ini agar dapat diterapkan kepada rekan-rekan sobat TRJA dan mungkin rekan-rekan yang lain juga, sehingga penggunaan kopling itu secara pemakaian bisa lebih panjang umurnya atau istilahnya awet ya. Karena apa efeknya kalau kita pemakai secara ugal-ugalan, penggunaan persneling yang tidak tepat, sehingga kampas kopling kerjanya lebih ekstra. Akibatnya kampas kopling secara umur akan lebih cepat.
kos atau biaya yang ditimbulkan saat pergantian, maka akan juga lebih cepat. Yang harusnya tadi pemakaiannya bisa 3 tahun atau 5 tahun bahkan lebih, ya umur pemakaian jadi mungkin bisa setahun. Kadang ada yang pernah kita sampaikan, khususnya bagi yang pemula-pemula yang baru belajar, itu ada nilai kehati-hatian sehingga suka memakai istilahnya menekan pedal kopling secara setengah. Ya, itu juga nggak boleh. Ya, jadi harapan tadi akan bisa diimplementasikan dan Sobat RJ tetap menjadi seorang pengendara yang baik. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe pada channel YouTube kami. Sampai jumpa. Transkon Jaya Jaya.